Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Ibu narasumber calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD yang saya hormati, serta tamu undangan, rekan-rekan yang sama-sama saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah datang pada acara sosialisasi calon guru penggerak yang bertema diseminasi praktik baik budaya positif. Untuk acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Ipin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya acara ini lebih hikmat dan lebih barokah, mari kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin alillahi wa ilmamut wa bihadil basyir insyaallah bi anna birahmati wa karamati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'mini Allahumma qabli majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya baki bi jalal bi karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka fid wa afiyatan fil jasadi wa fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syaqatil maut wa najatan minan nar wa afal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitria Dedi yang telah menyampaikan doanya. Semoga bermanfaat khususnya untuk dirinya, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mantuimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Mekarsari. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru peserta sosialisasi budaya positif yang saya hormati, Bapak orang tua wali murid juga yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu guru yang berasal dari jenjang pendidikan usia dini yang juga saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, memberikan beribu nikmat pada kita semua, terutama nikmat sehat yang pada saat ini alhamdulillah kita bisa mengikuti acara sosialisasi budaya positif yang diprakarsai oleh calon guru penggerak berasal dari SD 2 Mekarsari. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan secara detail apa sih yang dinamakan budaya positif. Insya Allah nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa pesan dari saya selaku kepala sekolah. Yang pertama, saya merasa sangat bersyukur dan sekaligus merasa bangga karena pada saat ini salah satu dari guru yang berasal dari SD 2 Mekarsari ini sedang mengikuti proses calon guru penggerak. Mengapa saya merasa bangga? Karena ini adalah yang kedua kalinya. Di tahun kemarin sekolah ini juga sudah meluluskan salah satu guru penggerak ya, yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi kepala sekolah di sekolah yang lain. Itulah yang membuat saya merasa cukup bangga. Padahal kalau dipikir, saya juga sebetulnya merasa rugi. Kenapa? Karena saya mungkin akan kehilangan tenaga pendidik yang sangat profesional. Jadi proses guru penggerak ini sebetulnya untuk sekarang ini merupakan sebuah jembatan ya untuk menuju karir yang selanjutnya, karir yang lebih tinggi. Otomatis ketika mereka nanti lulus menjadi guru penggerak, biasanya dicalonkan menjadi kepala sekolah, otomatis akan keluar dari sekolah ini. Itulah ya sisi lain yang membuat saya kadang-kadang merasa rugi. Tapi tidak begitu sebetulnya. Dalam hati saya betul-betul ikhlas ya, mendorong, memotivasi para guru untuk berkarir, karena itu adalah hak mereka yang harus diberi jalan, yang harus difasilitasi. Itu hak mereka. Maka itu saya selalu memotivasi dan mendorong mereka supaya ikut dalam kegiatan guru penggerak. Itulah yang memotivasi saya untuk selalu memberikan semangat kepada mereka supaya mau mengikuti program ini. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan budaya positif, barangkali kita semua mungkin masih asing ya, termasuk saya juga. Bisa dikatakan begitu. Apa sih sebetulnya isinya tentang budaya positif? Kalau tidak salah mungkin
dalamnya itu akan menjelaskan nantinya bagaimana kita menanamkan pembiasaan yang positif terhadap anak didik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya izinkan saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara sosialisasi ini. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar. Itu yang ingin saya sampaikan. Kiranya hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber calon guru penggerak, yaitu Ibu Gita Yuliani. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya hari ini kita bisa bertemu ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita ya Bapak Ibu sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, wilujeng siang Bapak, hatur nuhun sudah meluangkan waktu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SD 2 Mekarsari, ada rekan guru juga dari SD Negeri 1 Mekarsari, dan juga dari orang tua. Wilujeng siang Bapak, hatur nuhun sudah meluangkan waktu menghadiri undangan kami dalam kegiatan diseminasi. Juga ada dari rekan-rekan guru dari PAUD. Hatur nuhun Ibu hatus nyumpingan acara ieu. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa rasa syukur saya, pertama, terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu semuanya, karena tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, kegiatan ini tidak akan pernah berjalan. Pertama itu hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktu. Semoga pertemuan kita menjadi keberkahan, kesuksesan untuk semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Asal rada-rada canggel ya saya. Bapak punten abi berdiri ya Pak. Baik, kita mulai ya. Disclaimer Bapak Ibu, hapuntenna bukan berarti saya di sini lebih tahu, bukan ya. Bukan berarti saya paling pintar, bukan juga. Bukan berarti saya paling hebat, apalagi bukan. Intinya seperti ini. Karena saya ditakdirkan oleh Allah lebih tahu duluan, itu aja seperti itu ya. Bukan berarti hebat, bukan. Karena Allah mentakdirkan saya untuk lulus duluan sehingga materi ini bisa saya lebih tahu lebih dulu. Nah, tapi saya tidak ingin ilmu yang luar biasa ini saya saja yang tahu gitu ya. Intinya saya ingin berbagi kebaikan terkait dengan budaya positif yang memang harus sama-sama kita laksanakan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan, kita sharing diskusi terkait dengan budaya positif itu seperti apa, bagaimana membuat keyakinan kelas ya Pak Dedi ya. Alhamdulillah, dan sudah berjalan juga. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang terlintas dalam pemikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Nah, sih arti budaya itu apa gitu ya? Budaya positif kira-kira yang terlintas apa ya kira-kiranya? Kebiasaan baik, Bu. Kebiasaan baik. Oke. Selain itu apa ya kebudayaan itu? Kebudayaan positif itu apa? Mengembangkan. Gimana? Mengembangkan budaya yang baik-baik. Oh, mengembangkan budaya yang baik-baik, luar biasa. Hatur nuhun Bu Ani, sang Bu Fitri, doa anak-anak. Betul Bapak Ibu, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam penerapan budaya positif itu diperlukan sebuah tuntunan atau tauladan.
tentunya dari kita ya Bapak Ibu sebagai seorang guru. Namun sebelum kita bahas terkait budaya positif, ada 3 pertanyaan pemantik yang ingin saya sampaikan. Pertama ini, nah setuju atau tidak hukuman, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Boleh katakan yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju? Setuju kata Bu Fitri. Oke. Silakan ya, bebas ya ini Pak ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga adalah guru harus selalu memberikan solusi dalam setiap masalah siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Nah, 3 pertanyaan pemantik ini nanti akan jadi bahan diskusi untuk kita, akan jadi bahan refleksi untuk kita terkait sebenarnya boleh tidak hukuman ini ya untuk mendisiplinkan siswa, gitu ya. Kemudian apakah pemberian hadiah juga benar dia akan meningkatkan prestasi siswa, gitu ya. Yang ketiga adalah apakah harus selalu guru yang selalu memberikan solusi atas setiap masalah yang ada dalam siswa. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Dan tentunya keyakinan ini harus tumbuh dalam diri siswa. Dan tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntunnya. Nah, Bapak dan Ibu, sistem Among ingar sosung tolodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Di depan sebagai suri tauladan. Kemudian di tengah sebagai pemberi kemauan atau karsa, dan tuturi handayani di belakang sebagai pemberi push, dorongan. Nah, artinya dari sistem Among ini mengisyaratkan bahwa kita sebagai seorang guru di depan harus memberi tuntunan, contoh suri tauladan, anu sae, gitu Pak Bu Ibitnya, kedah anu sae. Nah, karena apa? Tugas kita adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dalam diri anak. Jadi kita wajib menuntunnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk sosial, dan juga sebagai anggota masyarakat, dan juga sebagai makhluk bertuhan. Tugas kita adalah itu. Nah, Bapak dan Ibu, kaitan dengan hal tersebut, tentu kita harus menjadi contoh. Segala hal kebudayaan baik itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi, disclaimer, sanes berarti abi paling biasa, sanes Bapak Ibunya mungkin intinya sama-sama belajar terkait dengan budaya positif. Nah, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan anak-anak akan lupa dengan materi yang kita ajarkan, atau 10 tahun ke depan lah namanya, akan lupa dengan materi yang kita ajarkan. Tapi anak-anak tidak akan pernah lupa dengan cara kita mengajarkan, cara kita mendidik, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita memberikan solusi, cara kita berkata yang baik, itu tidak akan pernah dilupakan. Mungkin materinya itu silap, tapi yang akan ingat di mindset anak-anak adalah bagaimana dia diperlakukan oleh guru tersebut. Betul tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Karaosnya sogera emot nuju SD si ibu eta, aduh seorang nate meni bager, meni somea, meni bikin semangat. Tapi kadang-kadang kita sudah lupa materi apa yang disampaikan oleh ibu itu. Nah, itu pun dengan kita harus memberikan tuntunan dan contoh yang baik seperti itu. Nah, kenapa sih budaya positif itu harus diajarkan di sekolah? Ya, karena pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan peradaban yang harus ditumbuhkan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan budi pekerti, ya, menghilangkan sesuatu hal yang negatif yang ada dalam diri anak, dan kita membuat anak menjadi orang anu sae gitu ya, sesuai dengan betul, anu saleh, anu balager, sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, oke, biar semakin semangat, ini ada perubahan paradigma belajar. Silakan Bapak Ibu berdiri. Boleh memegang apa saja, sesuatu kertas atau apa saja boleh. Berpasangan-pasangan nih Bapak Ibu ya. Berpasang. Bapak dan Ibu silakan merobek kertas sedikit saja dan kemudian genggam. Salah seorang menggenggam dan salah satunya lagi tidak usah menggenggam ya Bapak Ibu. Satu orang saja yang menggenggam. Berpasangan, misalnya Bu Winda dengan Bu Ani gitu ya. Silakan. Dipegang. Silakan. Bapak, Pak Dedi salam sama Pak Dedi. Sama Bu Yani, sama Pak Edi. Sok dipegang. Pak Edi lu pegang. Oh, oke. Pak Dede boleh salam-salam sama Pak Kepala. Oke. Satu orang menggenggam dan satu orang lagi boleh membujuk, boleh merayu, boleh memarahi atau apa saja. Nih, Bapak Ibu, anggap ini adalah yang Bapak Ibu pegang adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya. Benda berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Kira-kiranya Bu Ani mau melepaskan, mau membuka atau tetap mau menutup? Nah, gitu seperti itu ya permainannya ya. Bu Fitri juga nanti silakan mau membuka atau menutup. Tugas Bu Yani adalah merayu, membujuk atau memarahi juga boleh. Kak Bu Fitri mohon. Tapi selebihnya nama kumaha Bu Fitri pada dibuka atau pada dipaksa, pada tetap dipertahankan juga boleh. Ya. Oke, silakan. Bu Ani mau dipertahankan atau mau dipertahankan? Kalau Bu Fitri? Hah? Mau dibuka? Ini, Bapak? Mau dibuka? Oke, siap. Mau bertanya ke Bu Ani. Bu Ani kenapa mau mempertahankan? Karena ini barang berharga saya, Bu. Oh, ini barang berharga. Ya. Oke. Ini setelah dibujuk rayu dengan Bu Winda tetap dipertahankan. Ya. Tidak mau dibuka, Bu? Tidak. Oke. Pokoknya nama gegah semua gegah. Oke, siap. Bu Fitri, kenapa Bu Fitri mau membukanya? Setelah dibujuk rayu kah tergoda dengan bujuk rayu Bu Yani atau bagaimana? Ini barang berharga saya, Ya. tapi karena Ibu Yani terlalu ingin tahu dan memaksa, Kepo berarti ya? ya kepo. Saya juga kasihan karena dia kepo, jadi saya terpaksa membuka. Oke, terpaksa membuka. Dekat ya, teman dekat. Teman dekat besti berarti ya? Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya, luar biasa. Ya, silahkan duduk lagi. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Bu Fitri membuka dan Ibu Anima tetap menutup. Jadi kesimpulannya adalah kira-kira naonnya? Kira-kira kumaha? Nu ieu mah buka, nu ieu mah ditutup. Setiap orang itu berbeda, Bu. Setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Menurut pendapat yang lain barangkali kunaon cenah geuning nu ieu mah hoyong dibuka, hoyong ditutup. Ya, yang pertama mungkin ingin mempertahankan pendapatnya. Gimana berarti Pak? Yang pertama itu maaf Ibu Ani ingin mempertahankan pendapat, Iya. keyakinan dia bahwa barang itu benar-benar ingin dimiliki oleh sendiri gitu. Iya. Sedangkan yang kedua mungkin karena rayuannya, bisa juga karena Dengan teman dekatnya. teman dekatnya, karena dia kasihan katanya sama teman dekatnya gitu. Jadi Akhirnya terbujuk ya, Pak akhirnya ya. terbujuk oleh rayuan mautnya. Luar biasa. Atur nuhun tepuk tangan untuk Pak Dedi, untuk Bu Ani dan semuanya, luar biasa. Ya, betul Bapak dan Ibu semuanya. Jadi intinya seperti ini. Nah, tadi ada yang buka, ada yang menutup. Betul apa yang dikatakan Bu Ani, apa yang dikatakan oleh Pak Dedi. Itu karena intinya seperti ini. Karena setiap orang memiliki alasan.
Setiap orang memiliki tujuan dalam setiap perilakunya. Tapi yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka dengan tujuan tersebut, dengan alasan tersebut, atau kita tetap menutupnya? Itu juga pasti punya alasan. Dan semua kontrol itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Mau dibuka, mau ditutup juga. Kumaha biwe, gitu kan? Seperti itu. Intinya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, begitupun juga dengan anak Bapak dan Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol. Karena sebenarnya yang bisa mengontrolnya adalah dirinya sendiri. Kita hanya bisa menuntun lakunya. Gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang bisa dikontrol karena memang dianya sendiri yang melepaskan diri untuk lah bios dikontrol. Kadang-kadang ada anak yang di orang ada mau PR nya itu dikerjakan karena memang dia tidak mau dikontrol. Ada anak yang juga penurutnya memang dirinya sendiri mau untuk dikontrol seperti itu. Nah, ini menurut William Glasser Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Jadi memang semua hal itu kembali pada dirinya sendiri. Kalau anak yang mau dikontrol karena memang dia sendiri mengizinkan untuk dikontrol. Oke. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya adalah apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu dengan makna disiplin? Menurut Bapak Ibu disiplin teh naon sih? Kira-kira nu kumaha anu disiplin teh? Kata disiplin teh naon? Bani, bagaimana menurut Bani? Datang tepat waktu, berperilaku sesuai aturan. Ya, apalagi? Berseragam sesuai hari. Oke, sesuai dengan hari, sesuai dengan aturan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu dalam rangka menciptakan disiplin positif, salah satu strategi adalah memang harus penerapan disiplin di sekolah. Itu ya. Tapi kadang-kadang disiplin itu diidentikan dengan sesuatu hal yang menyakitkan. Diibaratkan dengan sesuatu hal yang hukuman. Disiplin berarti harus ada hukuman. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi yang disebut dengan disiplin diri adalah itu seseorang itu memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tanggung jawab di dirinya sendiri. Disiplin itu artinya perilaku-perilakunya adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu arti disiplin yang sebenarnya. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita butuh orang lain untuk mendisiplinkannya. Artinya, lamun orang berdisiplin, maka kita harus dibantu oleh orang lain agar menumbuhkan sikap disiplin itu. Nah, begitupun dengan anak. Bahwa disiplin itu memang harus tumbuh dari dalamnya, tapi kita harus berusaha untuk menuntunnya, membantu anak untuk menumbuhkan disiplin dari dalam dirinya. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Seseorang kalau misalnya mau melakukan sesuatu, itu harus paham dulu mengapa dia melakukan tujuan dia melakukan itu. Atau kunaon sih orang kudu mengikuti itu kudu paham heula. Kalau misalnya seseorang sudah paham dengan aturan atau ajaran tertentu, maka akan tumbuh kesadaran di dalam dirinya. Akan tumbuh motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Urang geranya kunaon sih? Urang teh sok kadang kana motor geningnya sok kudu nganggo helm. Kira-kira kunaon kira-kira Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan Bu. Untuk menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan diri. Nganggo masker tujuannya kira-kira nganggo naon? Menjaga kesehatan. Nah itu seperti itu. Jadi kita tahu apa yang dilakukan itu adalah ada tujuannya. Kita tahu ada manfaatnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah paham, sudah tahu, kunaon orang kudu nganggo masker, kunaon orang kudu nganggo helm, orang kan seperti menyadari sendiri. Betul, ada kesadaran sendiri dengan ikhlas. Aya polisi
untuk melindungi diri kita. Begitupun dengan menggunakan masker. Nah, itulah yang ingin kita tumbuhkan dalam diri anak, Bapak dan Ibu. Jadi anak itu harus paham kenapa dia harus belajar dengan baik, mengapa dia harus disiplin. Nah, anak itu harus tahu, harus paham dulu sehingga motivasinya akan tumbuh melakukannya dengan ikhlas, sadar. Berbeda kenging hadiah Ibu Fitri, sanesnya berkenging peda hukuman di pada ini bisa itu pada dirinya, tapi udah yakin pada di antara hukum tara pada dirinya tara atau double lagu di dua bakar saya. Nah seperti itu. Jadi harus dari keikhlasannya, harus dari kesadarannya, sehingga dilakukan dengan baik. Nah, menurut William Glasser dalam teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Apapun memiliki tujuan. Termasuk juga kadang-kadang perbuatan yang buruk juga memiliki tujuan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, selanjutnya Diane Gozen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa, Bapak dan Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Mana ya? Nah, pause. Nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bapak Ibu, profil Pancasila teh? Ada 6. 1. Bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Kebinekaan global. berkebinekaan global. Yang ketiganya apa? Mandiri. Apalagi? Kreatif. Kemudian Berpikir positif. berpikir Kreatif. kritis. Ya, berpikir kritis. Ada 6 dimensi. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Ayo supaya lebih semangat, stand up dulu Bapak Ibu. Kita nyanyi-nyanyi profil pelajar Pancasila ya. Siap? Siap? Oke, sebentar kita angkat soundnya. Buat-buatnya terkait. Oke, siap ya? Kita nyanyi-nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Luar biasa. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Banyak yang Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Ada dari IBO, ada dari 9 pilar karakter, ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dan lain-lain juga. Ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya. Nah, berikutnya adalah tentang teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap orang pasti seperti ini. Pertama, yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang anak itu nurut karena untuk menghindari ini. Menghindari bisi dihukum cenah ku padedi pedah dinten Senin bisi di kapayunkeun, misal ya seperti itu. Jadi melakukannya karena atas dasar keterpaksaan seperti itu. Ini seperti ini ada. Dan ini memang sudah kata ahli Bapak Ibu ya, memang ada 3 motivasi perilaku dalam diri manusia. Yang kedua motivasi
imbalan atau penghargaan dari seseorang. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu karena sesuatu, ya, sesuatu hal itu akan menjadi tujuan. Mungkin saja bisa jadi seperti ini. Datang paling cepat ke sekolah karena sieun bisi diseselan ku kepala sekolah, misal gitu ya. Itu kan berarti ada keinginan hal lain karena takut hukuman atau ingin dapat pujian. Oh, karena saya ingin dapat pujian nih dari guru-guru yang lain, makanya saya disiplin datang ke sekolah. Saya datang ke sekolah cepat karena ingin dapat hadiah dari Bu Gita. Karena kalau datang paling cepat, Bu Gita sok dikasihan bintang. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang paling utama yang harus kita tumbuhkan adalah yang ini. Untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan memiliki nilai-nilai itu. Jadi tumbuh di dalam dirinya sendiri. Tugas kita adalah menumbuhkan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasinya di diri sorangan. Sanes sepeda ayah hukuman, sanes sepeda karena imbalan, begitu juga karena sesuatu hal yang lain-lain, tapi harus tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri. Tiga sorangan. Jadi melakukannya akan ikhlas. Namun kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu atas dasar imbalan, ketika imbalannya tidak didapatkan, apa yang terjadi? Kecewa, lemes kata Pak Kepala, kecewa. Makanya itu kita berupaya untuk menjadikan anak memiliki nilai yang ini. Motivasinya adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Baik. Nah, selanjutnya adalah apa itu hukuman dan konsekuensi. Yang terlintas dalam diri Bapak Ibu kalau hukuman itu apa sih? Sesuatu hal yang menyakitkan ya? Menyakitkan, menyedihkan. Aduh, nyeri pokoknya nama. Nah, hukuman itu adalah sesuatu halnya yang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, hukuman ini bersifatnya satu arah. Misalnya si eta salah langsung ya guru dihukum. Tanpa kita tahu alasannya seperti apa, mengapa dia melakukan tersebut, itu tanpa ada konfirmasi dulu. Langsung jebret dia dihukum. Misal kepada dia dihukum di poe di lapang upacara. Itu tidak ada korelasinya antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang didapatkan. Itu yang namanya hukuman. Nah, konsekuensi itu adalah sudah terencana. Nah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru atau murid. Misalnya konsekuensinya beda hal dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati oleh bersama. Nah, seperti itu. Lanjut adalah restitusi. Nah, apa sih restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi barangkali? Restitusi itu adalah suatu kondisi untuk menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan murid. Jadi, kalau anak sudah salah, ulah bisa salah wae. Jadi tujuannya adalah untuk mengembalikan anak pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, bermasalah bisa salah deh tanpa kita tahu alasan penyebab dia melakukan itu. Kadang-kadang kita apa eta alasan anak kunaon udah saja langsung dihakimi, sudah saja langsung dihukum. Bahkan bisa kadang-kadang kan bisa jadi dia terlambat itu misal gitu ya, karena membantu orang tuanya dulu nyenak gulanya di demanya seperti itu. Itu kan sebenarnya dia melakukan hal yang baik pada orang tuanya, tapi karena datangnya terlambat kurang dihukum. Itu hal yang salah atau benar? Salah. Hal yang salah. Nah, dengan restitusi ini anak mengembalikan pada posisi yang seharusnya, disadarkan. Kunaon sih mangkak terlambat, alasan kamu apa pakai datang terlambat? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak dan Ibu, menurut para ahli nih, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa berlaku sama? Artinya begini, kalau seseorang tujuannya karena
suatu penghargaan, itu kan berarti di dalam dirinya ikhlasnya pedah melakukan sesuatu, pedah hayang sesuatu, pedah hayang imbalan. Itu sama dengan merusak dalam diri anak. Jadi teu ikhlas. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan itu bisa menyebabkan ketergantungan. Lalu misalnya datang ke sekolah tepat waktu akan dapat hadiah daripada di berupa bintang, tapi di hari berikutnya datang cepat, disiplin, tapi tadi pasihan bintang kepada itu menyebabkan anak kecewa. Seperti itu akan menyebabkan kecewa. Jadi istilah dihukum oleh penghargaan itu adalah seperti itu. Jadi membuat anak jadi ketergantungan. Nah, menurut ahli nih Bapak dan Ibu, saat kita berulang-ulang menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar memperbaiki sesuatu hal yang baru kepadanya, atau kepada karyawan agar melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Gitu cara Bapak dan Ibu, sahur ahli. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa harus keyakinan? Kunaon sih itu peraturan? Kira-kira kenapa? Mana? Menurut Pak Dedi barangkali Pak Dedi? Itu hasil persetujuan bersama barangkali itu antara siswa dengan guru. Oke. Jadi dari kesepakatan bersama gitu Pak? Jadi sudah disetujui gitu. Jadi semuanya kedua belah pihak sudah setuju. Untuk melakukan hal sesuatu gitu. Oke. Kalau peraturan bagaimana barangkali peraturan mah? Kalau peraturan mah itu terlalu monoton mungkin. Jadi sepihak Pak kita punya. Betul. Nah, betul kata Bu Ani, Pak Dedi, kalau peraturan itu sepihak dilakukan oleh guru, kamu kudu A, B, C, D. Lamun henteu, ieu hukumanna. Seperti itu ya? Ya. Setuju seperti itu? Ya. Nah, kalau keyakinan betul kata Pak Dedi tadi. Jadi berdasarkan atas pemikirannya, atas buah pikiran bersama dan disepakati dan dilaksanakan bersama. Betul seperti itu. Jadi melakukannya akan bagaimana kira-kiranya? Akan sadar dengan penuh kesadaran dan ikhlas. Itu aya keterpaksaan. Karena ini dari kita itu adalah tadi sudah disebutkan bahwa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kudu sadar heula. Lamun dilakukan oleh dari pemikiran manehanana itu akan tumbuh kesadaran. Ikhlas ngalakukeunana teh. Sanes sepeda bisi dihukum, sanes sepeda bisi supaya dapat penghargaan, bukan seperti itu. Ya. Nah, ini kita mulai dari sekolah dulu, ya, dari kelas. Lingkup yang paling bawah adalah ada peraturan, ada keyakinan. Ya, dari peraturan ini kita mengenalnya awalnya dulu peraturan, Bapak Ibu ya. Kita rubah menjadi sebuah keyakinan yang kita anggap benar dan diyakini oleh bersama dan dilaksanakan bersama. Nah, dari keyakinan ini Bapak dan Ibu akan membentuk suatu lingkungan positif. Bagi saya, nah dari lingkungan positif karena dilakukan terus-menerus dan berulang itu menjadi sebuah kebudayaan, jadi sebuah kebiasaan yang dilaksanakan oleh kita semua karena sudah diyakini, sudah dilakukan dengan ikhlas akan terbentuk sebuah kebudayaan, yaitu kebudayaan positif. Pada Ibu ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan keras adalah berarti tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi hal yang positifnya adalah apa? Menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi dalam keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh dan dilarang. Jadi anu kudu nu positif kata-kata nantinya. Nah, alhamdulillah saya sudah menerapkan ini di kelas dan
Kemarin juga Bu Ani ya sudah disosialisasikan terkait keyakinan kelas. Ya, sudah dilaksanakan Bu. Sudah Bu. Mantap. Pak Dedi aman ya, sudah dilaksanakan. Ke hatur nuhun Pak Den. Bu Ani hatur nuhun. Bu Fitri kita laksanakan nanti Senin berarti Bu Fitri ya. Ya, oke. Bu Yani dan guru-guru yang lain. Ini sudah saya terapkan di kelas. Pertama itu anak-anak menulis keyakinan kelas. Kemudian dari situ kita padukan dan menjadi sebuah keyakinan. Dan setelah itu kita tempel di depan. Supaya tujuannya apa? Supaya diingat literasinya baca teras. Jadi akan membekas dan bisa dilaksanakan oleh bersama. Nah, ini adalah cara-cara membuat keyakinan. Yang pertama adalah mempersilakan murid untuk bercurah pendapat menurut dia bagaimana sih harusnya gitu ya. Yang kedua adalah mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Dan tentunya ini harus menggunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Sekali lagi tidak ada kata larangan, tidak ada kata tidak dilarang seperti itu tidak. Jadi sesuatu hal yang positif. Nah, yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak dan Ibu, ternyata kita sebagai manusia itu semuanya, baik orang tua, dewasa, anak-anak itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Karena memiliki 5 dasar kebutuhan ini kadang-kadang kalau misalnya ada suatu kebutuhan yang kita tidak tercukupi, itu betul tidak terpenuhi, itu menimbulkan suatu kekecewaan. Ada 5 dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh kebutuhan bertahan hidup contohnya kumaha Bapak Ibu kira-kira? Makan, betul, minum, apalagi? Tempatnya sandang, pangan, dan papan, betul, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu hoyongnya diterima, diberikan kasih sayang. Nah, begitupun dengan anak Bapak dan Ibu. Mereka ingin diterima, ingin diberikan kasih sayang, bimbingan dari kita. Gitu. Yang ketiga adalah kebebasan. Anak juga sama dalam belajar, kita memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Misalnya sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Anak diberi kebebasan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan bakatnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Ada anak yang sukanya auditori, ada yang kinestetik, ada yang audiovisual. Nah, itu kita memberikan kebebasan bagi anak agar dia bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakat anak. Gitu. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, bagaimana kita caranya sebagai seorang guru untuk bisa memenuhi kebutuhan yang keempat ini? Kesenangan. Caranya kira-kira bagaimana agar anak di kelas merasa senang dan nyaman? Kira-kira kita harus bagaimana nih sebagai seorang guru? Naros kadupangkan Bu Fitri Manawi supaya kita memenuhi kebutuhan kesenangan. Kumaha kita tentukan di kelasnya? Bernyanyi ya, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan untuk anak, terutama untuk anak kelas. Oh, mantap, luar biasa. Tepuk tangan sama Bu Fitri. Betul sekali. Nah, salah satu cara kita memenuhi kebutuhan anak dalam bidang kesenangan adalah memberikan pembelajaran yang menarik, ya, yang menarik, menyenangkan, menggunakan media tadi kata Bu Ani. Kemudian yang bisa membangkitkan semangat. Jadi diajar teh ulah gitu, nyamunya calik behayo, jerak behayo. Jadi harus memberikan pembelajaran yang bervariasi agar memenuhi kebutuhan yang ini, kesenangan. Resep di sekolah teh. Jadi datang ke sekolah teh udah dugi kaki ya Bapak Ibunya. Tos jam 8, Bu. Bu, assalamualaikum Bu. Ke acara. Gitunya ulah dugi kaki tuh seorang matanya. Bagaimana caranya? Kita harus berpikir bagaimana anak supaya betah di sekolah. Nanti mah ya Bapak dan Ibu, anak itu harus kalau bisa mah diusir dari sekolah. Pas
waktu uwi tos waktu uwi iya betah gue di sekolah betah kene gitu nya. Nah harus seperti itu katanya Bapak dan Ibu ya. Tapi saya yakin ke depan kita pasti bisa menumbuhkan hal itu. Jadi tidak ada istilah lagi Bu Fitri ya datang ke sekolah, Assalamualaikum Bu, Uwi ke acan gitu. Tidak ada. Hoyong gendong Bu, harus hoyong gendong Bu di sekolah. Dan resep sarang Bu Fitri, resep sarang Bu Yani, resep sarang Pak Dede, sarang Bu Ade, sarang Sadayana ya. Nah berikutnya adalah penguasaan. Kadang-kadang ada anak yang ingin menguasa gitu ya, teman. Nah kita berikan juga dari sisi penguasa karena memang kodratnya manusia ada juga penguasaan, ada power menguasai, ingin menguasai. Kita berikan penuhi kebutuhan itu dengan misalnya diajak diskusi, menjadi pemimpin kelas seperti itu ya. Apalagi kira-kira ya, jadi leader dalam kegiatan pramuka seperti itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Atau jadi pemimpin dalam diskusi juga silahkan, kodrat manusia. Nah kalau misalnya anak ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, itu akan menyebabkan kekecewaan dan kesenjangan dalam dirinya. Kadang-kadang ada anak ya si eta tehnya aneh dah, asana bader-bader teuing tanpa kita tahu kenapa sih dia seperti itu. Bisa jadi dia seperti itu karena ada kebutuhannya yang tidak merasa terpenuhi. Misalnya di kelasnya tidak terlalu didengarkan oleh orang lain atau oleh gurunya sendiri, sehingga dia berbuat onar, ngariweuhkeun karena dia ingin didengarkan, ingin diterima, ingin perhatikan. Nah tugas kita adalah melakukan bagaimana? Pendekatan, melakukan restitusi kepada anak tersebut. Mengapa dia seperti itu? Bisa jadi karena ada kebutuhannya yang memang tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, melalui kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar ini, saya yakin insya Allah kita bisa memenuhi kebutuhan anak-anak ya. Nah, kemudian ada lagi 5 posisi kontrol. Menurut William Glasser ada 5 posisi kontrol. Yang paling bawah adalah penghukum. Penghukum dengan menggunakan fisik, verbal, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Gedung-gedung nyarekan, gedung-gedung ho. Nah itu adalah berarti dia berada pada posisi ini, posisi penghukum. Nah berikutnya ada lagi posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya gini, tidak terlalu nyarisnya tarik teuing, tapi dia lamun sahur kalau kata Ina Sunda lagi nyelekit cenah. Atau sebelumnya nyelekit, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kenapa sih kamu seperti itu? Tapi dengan kata-kata yang menyelekit. Itu adalah guru yang membuat rasa bersalah. Ada lagi guru yang memposisikan dia sebagai teman, bestie bagainya jeung murid-murid caket. Nah posisi ini juga ada baik dan juga buruknya. Jadi kadang-kadang anak kalau misalnya sudah terlalu merasa dekat itu seperti betul, dikhawatirkan itu adalah seperti itu, ngalunjak. Nah ada lagi di posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya dia erat kaitannya dengan hubungannya dengan peraturan atau konsekuensi. Kamu ingat kan konsekuensi yang harus kamu tanggung? Kamu ingat kan peraturan yang harus kamu laksanakan seperti apa? Dia akan selalu berbicara seperti itu. Memantau kelakuannya teh, bapak ibu guru teh terhadap perilaku murid. Nah, yang paling utama adalah sebagai seorang manajer. Dia bisa memanage semuanya. Kadang-kadang dia bisa menjadi pemantau sebagai teman. Seperti itu. Tapi dia bisa memanage semuanya. Dia bisa berperilaku bijaksana. Dengan cara bagaimana? Menerapkan restitusi. Nah, ini adalah contoh-contoh pernyataan dari 5 posisi kontrol. Katanya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu biasanya orang yang merasa bersalah, dibuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya.
Udah dihukum secara apa itu? Verbal. Ya, secara kata-kata. Berikutnya adalah ayolah lakukan demi ibu. Itu posisi sebagai teman. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah hubungannya dengan konsekuensi peraturan dan juga penghargaan reward di sini. Yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Nah, jadi seorang manajer itu adalah bisa memotivasi anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kurang didukung, diberikan motivasi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi si anak kalau bisa menyelesaikan masalah, hanya kita perlu menuntunnya. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya, kita diarahkan, dimotivasi agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena nanti pun anak sudah dewasa, dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan kita tugas adalah menuntunnya. Gitu, ya. Nah ini guru berbuat, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Seperti ini. Luar biasa ya ini ya. Nah, kalau di posisi penghukum, hasilnya adalah anak jadi berontak, menyalahkan orang lain dan juga kadang-kadang jadi orang pembohong. Kalau di posisi membuat rasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, kemudian kadang-kadang juga berbohong, menyangkal dan berbohong. Nah, kalau di posisi teman, dia akan ketergantungan. Nah, kalau di pemantau, bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Dia mah lamun diawasi masuk bagus sih ya kan mah, lamun teh ibu guru dana mah. Ya, sok aburan dulu ya gitu. Dan di posisi yang paling utama adalah sebagai manajer, hasilnya adalah anak bisa menguatkan pribadinya. Jadi tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ya kita explain dulu ya. Yang diputar-putar, peganglah bahu. Putar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, pegang tangan, peganglah bahu. Kita bapak-bapak itu. Peganglah lutut, digoyang-goyang. Dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah poin terakhir dari budaya positif, yaitu adalah terkait dengan segitiga restitusi. Nah, tadi sudah kita bahas tentang segitiga restitusi adalah tujuannya untuk mengembalikan anak ke posisi yang lebih baik, ke posisi yang memang seharusnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa setiap tindakan manusia itu pasti selalu ada tujuannya. Ada sesuatu hal dasar yang dia mendasari melakukan hal tersebut. Bisa jadi misal karena dia tidak merasa dipenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang tadi yang 5, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Nah, tugas kita adalah melakukan restitusi agar anak dikembalikan pada posisi yang memang seharusnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Katakanlah seperti ini misal, nak, ibu tidak tertarik dengan kesalahanmu, tapi bagaimana caranya kamu bisa menemukan solusi dari masalah ini? Itu adalah, jadi tekenging mah salah, bisa salah dari, tapi berikan ditenangkan, atau kalau kata orang Sundawanya, tenangkan anak teh, tenangkan anak heula supaya dia tidak merasa dipersalahkan, tidak merasa bahwa orang itu paling salah, tidak seperti itu. Jadi distabilkan heula dengan cara kita menggunakan kata-kata yang baik seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan, seperti itu, ditenangkan heulanya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu caranya. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bahwa dihakimi paling salah, dan kalau misalnya sudah salah, bisa salah itu menyebabkan anak jadi frustasi. Dia khawatirkan seperti itu. Jadi makanya harus distabilkan dulu identitasnya dengan menggunakan kata-kata yang seperti tadi. Itu salah satu contohnya. Ya. Berikutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya nih. Nah, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tadi bisa jadi karena betul, misalnya ternyata lambat karena membantu ibunya. Ulah datang ngos-ngosan ke sekolah, datang masuk ke kelas, dicarekan pula, astagfirullahaladzim ya. Ditenangkan dulu, kemudian ditanya, betul, ditanya, kenaon kamu melakukan itu, tentu kamu punya alasan. Kalau misalnya alasannya bisa bertanggungjawabkan, betul seperti itu. Jadi, anak selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya dia tidak melakukannya lagi di esokan harinya. Walaupun misalnya dia membantu ibunya gitu. Atau berarti kalau besok mah ya silakan, memang membantu ibu adalah suatu hal perbuatan yang mulia. Tapi bagaimana juga anak ditumbuhkan selain membantu ibunya, dia juga harus disiplin. Betul Bu Yani. Harus ingat dengan kewajibannya, harus ingat dengan yang harus dia lakukan. Jadi membantu ibunya tetap bisa dilaksanakan dengan baik, kewajibannya pun sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa juga bisa ditunaikan dengan baik, seperti itu. Nah, dia diingatkan tentang keyakinan kelasnya. Harusnya kalau datang ke sekolah itu berarti harus bagaimana? Tepat waktu, ya, disiplin. Dengan begitu anak akan sadar, oh berarti nanti mah membantu ibu ulah antara oke, mah kena gesit enggak supaya tugas yang diberikan oleh orang tuanya bisa terselesaikan dan dia pun bisa datang ke sekolah dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh restitusi yang pernah saya lakukan Bapak dan Ibu. Mana ya? Nah, kepada seorang anak didik saya, beliau loading. Ya, bukan ya, ini bukan yang perundungan tidak disut. Dia itu marah-marah. Ya, dia itu marah-marah karena temannya sudah menghina dan padahal dia itu biasanya orang yang baik. Ketika ditanya pada distabilkan, mengapa melakukan hal tersebut? Karena dia merasa dihina, merasa tidak dihargai. Berarti dia merasa kebutuhannya, ya, ada salah satu kebutuhannya yang tidak dipenuhi, yaitu love and belonging, merasa tidak dihargai, kasih sayang tidak dihargai teman-temannya. Jadi dia marah. Nah, setelah diketahui permasalahannya, maka dia pun menyadari dan tidak akan melakukannya lagi, katanya. Jadi dia menyadari bahwa dengan teman itu memang harus tertib, harus akur, harus lebih bisa menahan emosi. Itu disadarkan oleh dia sendiri yang menemukan solusinya, dia sendiri yang meyakini dan dia sendiri yang akan melakukannya. Seperti itu. Kita hanya menuntunnya, distabilkan, ditanya alasannya, kemudian juga ditumbuhkan untuk diingatkan tentang keyakinan khas yang sudah dibuatnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Aduh, ini loading ya, loading.
Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah ya. Tapi ada refleksi nih Bapak dan Ibu. Ada dua refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Intinya apa sih yang Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi hari ini? Barangkali mangga dari Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan refleksi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, bagaimana perasaannya, dan bagaimana sih kedepannya gitu seperti itu. Mangga barangkali siapa? Saya Bu. Oh Bapak kepala sekolah bangga Pak. Pertama yang saya dapatkan mungkin pengalaman baru bagi saya yang selama ini barangkali saya berparadigma lama mungkin ya disebutnya seperti itu karena dalam sekian kali ada kesalahan murid gitu saya cenderung melakukan hukuman gitu terhadap murid saya gitu ya mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan yang saya dapatkan pada kesempatan ini akan mengubah cara saya mendidik anak begitu Bu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah luar biasa. Hatur nuhun Bapak refleksinya. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau merefleksi lagi atau ingin mengutamakan undang-undang ya kalau istilah Sundanya mah. Mangga. Bu Yani barangkali. Oh, Bu Ani, Madi, Bu. Saya bisa menanamkan budaya positif di kelas Bu. Dengan dibentuknya kesepakatan kelas daripada peraturan kelas mungkin itu Bu. Ya, luar biasa. Hatur nuhun, tepuk tangan kalau Bu Ani. Terima kasih. Bu Ani, Pak Dedi, mana Pak Dedi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya memang adanya program ini kami mendapatkan banyak sekali hal-hal baru gitu. Salah satunya saja yang dulunya memang di kelas itu ada peraturan tertulis gitu, yang harus dilaksanakan oleh siswa dan juga guru tentunya. Sekarang kami yakin akan berubah lah dengan adanya suatu kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi tidak lagi tergantung daripada peraturan. Itu saja barangkali dari saya. Hatur nuhun Pak Dedi, alhamdulillah ya. Tepuk tangan kepada Ibu. Luar biasa. Aduh, luar biasa hari ini ya. Semoga budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Betul. Suatu prakarsa perubahan itu mungkin bisa dari seseorang. Prakarsa perubahan bisa dari seseorang. Tapi dalam mewujudkan sebuah prakarsa perubahan, dalam mewujudkan sebuah visi yang dulu sudah kita susun bersama Ibu dan Ibu ya tentang murid impian dan sekolah impian itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus apa Bu Bete? Harus bersama-sama. Betul sekali, harus bersama-sama berkolaborasi. Maka dari itu kita dalam mewujudkan budaya positif harus dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi. Kemudian harus dilaksanakan juga dengan adanya komitmen yang kuat. Mohon, sudah bersama-sama, ada komitmen. Setelah komitmen, ada continue, keberlanjutan. Diharapkan dengan seperti itu akan menumbuhlah budaya positif yang ada di sekolah kita. Tepuk tangan untuk SD2 Mekarsari, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan informasi ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan budaya positif ini, bisa mewujudkan sekolah impian, bisa mewujudkan visi misi, ya, bisa mencapai tujuan pendidikan, bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi itu. Tapi satu hal yang pesan saya yang ingin saya sampaikan bahwa jangan dulu berbicara soal profil pelajar Pancasila, tapi bagaimana kita menjadi pendidik atau pengajar yang berprofil pelajar Pancasila. Karena seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa kita adalah sebagai suri teladan. Bagaimana bisa membentuk profil pelajar Pancasila kalau gurunya saja tidak berprofil pengajar Pancasila? Jadi memang harus kita mulai dari diri sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang telah diluangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh positif di sekolah, siap? Oke, siap. Kita akan melakukan penandatanganan komitmen, ya, supaya kita ingat. Wah, kita sudah berkomitmen nih untuk melakukan budaya positif. Oke, diawali dari Bapak Kepala Sekolah, mangga Bapak.